Puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Inilah Pentakosta yang pertama, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Pentakosta ini ibaratnya seperti Natal, saudara. Hanya kalau Natal kita memperingati kelahiran Yesus di dunia. Tapi Pentakosta kita memperingati datangnya Roh Kudus ke dalam dunia. Dan Roh Kudus masih belum naik lagi ke sorga. Dia masih ada di dalam dunia. Dia beserta dengan orang percaya. Dia akan memimpin kita sampai kita masuk ke dalam sorga. Dan sampai kita kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sebab itu pengalaman Pentakosta ini bukan hanya untuk para rasul. Tetapi setiap orang percaya kita harus mempunyai pengalaman Pentakosta secara pribadi. Ini saudara-saudara adalah untuk setiap orang percaya. Pengalaman Pentakosta atau pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus kita alami, saudara-saudara. Ada 3 faktor penting yang menentukan kita mengalami pengalaman ini. Tentu banyak hal yang kita tidak mengerti, semua itu adalah pekerjaan Roh. Tetapi saya merenungkan, ada 3 hal yang sangat penting yang menentukan kita, orang percaya, untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah pertobatan. Ada berapa murid-murid yang dipenuhkan Roh Kudus di hari raya Pentakosta ini? 120. Nah saudara-saudara, kenapa kok 120? Padahal waktu Yesus terangkat naik ke sorga, kurang lebih ada lebih dari 500 orang yang berkumpul saat itu. Tetapi 120 orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Setiap angka di dalam Alkitab itu punya arti, saudara. Nah 120 ini punya satu arti, yaitu kesudahan dari segala daging. Ini arti daripada angka 120. The end of all flesh. Saudara perhatikan arti angka ini. Mengapa kok 120? Kalau saudara membaca di perjanjian lama, waktu bait Allah Salomo ditabiskan, juga 120 imam meniup nafiri, meniup sangkakala, dan kemuliaan Tuhan turun sampai mereka tidak bisa lagi berdiri, saudara. Mengapa harus 120? Karena daging harus dikikis, harus disudahi, harus diakhiri, baru saudara akan terima Roh Kudus. Salah satu penghalang orang tidak menerima Roh Kudus karena dia dagingnya masih kuat. Daging ini penghalang. Paulus berkata bahwa daging tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Paulus berkata bahwa daging tidak mendapat bagian, tidak mewarisi dalam bahasa Inggris. Dan di ayat lain dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam daging, orang yang duniawi, dia tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, penting sekali kita mempunyai satu pertobatan. Pertobatan dari segala daging. Apa itu daging? Nanti saudara bisa melihat sendiri Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yang tertera ini adalah salah satu atau sebagian dari yang dikatakan daging. Penuh Roh Kudus itu adalah janji Allah. Sebab itu saudara harus bertobat, akhiri segala dagingmu. Saudara harus kembali melepaskan segala perbuatan daging. Hawa nafsu, percabulan, dan segala sesuatu yang bersifat daging. Kalau saudara tidak rela melepaskan, saudara selamanya tidak akan penuh Roh Kudus. Saudara harus rela, walaupun tentu kita masih tidak sempurna. Bukan berarti lalu saudara tidak berbuat apa-apa, tidak saudara. Tapi saudara harus punya satu niat rela, bertobat, dan penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, faktor yang menentukan yaitu faktor percaya atau iman. Iman atau kepercayaan ini menentukan
Kita harus tahu bahwa semua berkat-berkat Allah, semua anugerah Allah itu kita terima karena iman. Bukan karena usaha, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Karena kita percaya, maka Tuhan memimpin, memberkati kehidupan kita. Demikian juga dengan Roh Kudus. Saudara-saudara mau terima Roh Kudus harus percaya. Percaya apa? Secara umum tentu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya bicara secara khusus. Saudara harus percaya kepada pengalaman Pentakosta ini. Banyak orang tidak penuh Roh Kudus karena dia tidak percaya. Mereka punya definisi yang macam-macam, saudara. Ada yang berkata penuh Roh Kudus itu kalau kita dalam doa lalu kita mendapat sukacita. Atau yang berkata waktu kita berapi-api, macam-macam definisi. Tapi tidak seorang pun yang menyebutkan pengalaman ini. Pengalaman penuhan Roh Kudus itu hanya ditandai oleh satu tanda. Yaitu saudara berbicara dengan bahasa roh. Bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan yang lain, saudara. Kalau saudara tidak percaya ini, sulit untuk menerima Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itu tidak tahu apa yang akan mereka alami. Mereka hanya taat, percaya, dan taat kepada perkataan Yesus. Nantikan di Yerusalem, maka kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi ini pengalaman yang genuine, asli, tidak dibuat-buat. Apa yang mereka alami, itu adalah patokan gereja, yaitu berbahasa dengan bahasa roh. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada tanda yang lain, kecuali tanda yang satu ini. Sebab itu saudara percaya bahwa saudara penuh Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Saudara juga harus percaya bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Ada lagi yang berkata, oke, saya percaya kepada penuhan Roh Kudus, tapi saya percaya bahwa itu hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya bersifat karunia khusus orang-orang yang tertentu. Tidak, saudara. Firman Allah berkata pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tentu ini manusia yang percaya kepada Yesus. Jadi pengalaman ini adalah milik setiap orang percaya. Saudara harus yakin bahwa pengalaman itu untuk Anda, bukan untuk orang lain. Percaya kepada perkataan Yesus, maka saudara akan terima. Coba saya bacakan satu ayat. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 16 dan ayat 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah inilah penghalang. Kalau saudara ragu-ragu, iya apa iya? Apa betul? Sulit. Firman Tuhan berkata orang bimbang itu seperti ombak. Sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Diombang-ambingkan oleh angin terus. Dan orang yang demikian jangan harap dia akan menerima berkat, kata firman. Ya, saudara harus pegang firman, yakin sepenuhnya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus adalah untuk aku. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus untuk setiap orang. Tinggalkan daging, jangan hidup dalam daging. Saudara hidup dalam daging, saudara rugi besar. Saudara tidak akan menerima, tidak akan dapat penuh Roh Kudus. Kalau saudara tidak rela melepaskan daging. Saudara gandoli itu daging. Perkara-perkara yang tidak berkenan, saudara gandoli. Harus rela, percaya. Dan yang ketiga, yaitu kesungguhan, kerinduan. Ini juga penting, sikap hati kita. Banyak orang datang kepada Tuhan, doa, mencari kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Tapi tidak punya satu kerinduan menggebu-gebu. Gak bisa. Mengapa kita harus rindu, harus sungguh-sungguh? Saya beritahu bahwa Roh Kudus itu adalah karunia atau berkat Tuhan terbesar kedua setelah keselamatan. Berkat terbesar itu adalah keselamatan kita. Oh, nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan, itu luar biasa, saudara. Dan berkat terbesar kedua adalah baptisan Roh Kudus. Tuhan tidak akan memberikan baptisan Roh Kudus kepada orang yang tidak rindu. Ini karunia yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak akan sembarangan memberi. Kalau saudara tidak rindu, acuh tak acuh, ya penuh ya boleh, nggak penuh ya nggak apa-apa. Toh kehidupan saya ya tidak kurang sesuatu. Sulit, saudara. Saudara harus tahu bahwa Roh Kudus ini dicurahkan pada waktu murid-murid rindu kepada janji Tuhan. Kerinduan yang bagaimana yang harus kita miliki? Coba saya ajak saudara membaca sebentar di Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini sikap yang harus dimiliki. Bukan cuma, ya dapat ya oke, baik, gak dapat pun gak apa-apa. Ya memang ada orang-orang yang Tuhan berikan secara khusus. Mereka tidak mengerti pun bisa terima. Seperti Cornelius di Kisah Rasul 10, tidak ngerti tentang Roh Kudus. Baru dengar firman, Roh Kudus sudah memenuhi mereka. Ini khusus, Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara. Tapi bagi kita yang sudah mengerti, Tuhan merindukan kita benar-benar rindu. Harus rindu. Kadang-kadang Tuhan pengen tahu kerinduanmu ini sampai di mana sih. Seperti pedagang ini, aku lebih baik kehilangan semua. Asal aku mendapat mutiara ini, saudara-saudara. Dan kalau saudara menerima mutiara itu, saudara menerima semuanya. Roh Kudus itu adalah segala-galanya. Roh Kudus itu sangat penting bagi gereja Tuhan. Terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Sampai berapa pentingnya Roh Kudus itu. Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Maka Tuhan memberikan waktu berapa tadi? Berapa hari? 2 hari, 2000 tahun. Tuhan memberikan kepada gereja yang dinamakan zaman anugerah. Zaman Roh Kudus. Ini adalah zaman kemurahan. Kita ada di zaman ini sekarang. Lalu apa yang akan terjadi setelah zaman gereja ini? Tuhan berikan kesempatan lagi 3,5 tahun kepada yang namanya Antikris untuk memerintah. Jadi adil. 3,5 tahun Kristus, 3,5 tahun Antikris. Ini adalah zaman yang dinamakan zaman yang paling gelap atau kegelapan yang paling gelap. Mengapa zaman itu dikatakan zaman gelap? Karena ada satu hal yang terjadi sebelum zaman Antikris itu, yaitu Roh Kudus dan gereja disingkirkan. Harus disingkirkan, karena pada zaman itu, pada masa 3,5 tahun itu, masa penderitaan yang dikatakan Alkitab tidak dan belum pernah ada sejak manusia diciptakan. Itu penderitaan yang luar biasa. Pada zaman itu selain Antikris memusuhi orang percaya, memusuhi Tuhan, tapi juga murka Tuhan dicurahkan ke atas bumi. Bumi menjadi tidak bersahabat. Makanya tidak tahu macam-macam penderitaan akan dialami umat manusia. Tetapi gereja, saudara dan saya, kita dikatakan tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Sebab itu Tuhan akan singkirkan gereja. Roh Kudus dan gereja diangkat, disingkirkan, disembunyikan. Nah itulah sebabnya Roh Kudus itu penting. Kalau Roh Kudus diangkat, berarti gereja yang diangkat ini harus punya satu ikatan yang kuat dengan Roh Kudus. Jangan pakai kata diangkat, disingkirkan. Untuk menyingkirkan gereja, gereja ini harus punya hubungan yang kuat. Roh Kudus bersama dengan gereja disingkirkan lebih dahulu oleh Tuhan. Baru kemudian Antikris memerintah. Di akhir Antikris baru kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah mengapa kita perlu penuh Roh Kudus, saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang optional. Tetapi yang pasti saya yakin peranan Roh Kudus ini sangat besar di akhir zaman ini. Saudara. Peranan Roh Kudus ini sangat menentukan. Gereja mau disempurnakan, tidak ada lain kecuali Roh Kudus yang bisa bekerja. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mau benar-benar minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Dicurahkan, pribadi mengalami pengalaman Pantekosta itu. Saya tutup dengan satu ayat. Lukas pasal 11 ayat 9 dimulai. Ini adalah jaminan bagi saudara dan saya. Mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh mari Bapa, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Bertobat, saudara percaya dan saudara rindu, maka saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya.